Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifuddin. Halo semuanya. Hari ini saya mau bahas satu topik yang sangat dekat dengan kita, tapi jauh dari kita juga. Topik yang kita tahu ada, tapi pura-pura nggak lihat. Topik yang kalau dibahas biasanya orang-orang langsung batuk-batuk. Ya, korupsi. Ini satu-satunya masalah di Indonesia yang kalau muncul masyarakat atau kompak, ya ampun lagi. Koruptor di negara kita itu kreatif banget. Kalau ada lomba inovasi, mereka bisa menang. Buktinya cara nyembunyiin uang aja bermacam-macam. Ada yang disimpan di kardus, di koper, di tabung gas. Ada yang kalau ditanya, ini uang dari mana pak? Dia jawab, saya lupa. Wah, luar biasa. Saya aja uang receh 5.000 jatuh di kantong celana langsung ingat seumur hidup. Koruptor itu biasanya suka barang-barang mewah, tas mewah, jam tangan mewah, rumah mewah. Malah kadang kemewahan mereka itu kayak spoiler film. Kalau hidup lo tiba-tiba kayak mendadak, hati-hati, itu biasanya episode terakhir. Dan saya paling ngakak kalau lihat berita aset tersangka disita berupa 10 mobil mewah. Saya beli motor sekon aja masih sambil mikir 3 malam. Yang lucu itu alasan koruptor kalau ketangkap. Saya pernah lihat berita, uang itu bukan untuk saya, uang itu untuk kegiatan sosial. Lah, kegiatan sosial apa? Beli tas branded buat istri agar istri bahagia dan rumah tangga harmonis. Itu sosial dong. Ada juga yang bilang, saya hanya menerima titipan. Titipan itu bukan titipan, itu udah adopsi. Yang paling saya suka adalah adegan drama penyesalan koruptor ketika konferensi pers. Biasanya begini, dia pakai rompi oranye, terus bilang, saya menyesal dan akan kooperatif, tapi matanya besok saya cari cara lolos. Dan tiap ada koruptor nangis, saya bingung. Kalian perhatiin gak? Yang nangis bukan pas korupsi, tapi pas ketahuan. Artinya, mereka bukan menyesal melakukannya. Mereka menyesal tidak lebih hati-hati. Tapi sebenarnya fenomena korupsi itu gak cuma di level pejabat. Di level kita juga ada yang versi kecil-kecilnya. Misalnya titip absen, nyelip antrian, ambil sendok 5 padahal makan cuma 1, isi bensin 20.000 minta tisu 10. Jadi kalau suatu saat ada pejabat korupsi, mungkin dia dulu pernah latihan dari kecil. Titip absennya bom besar jadi titip proyek. Di sini ada budaya unik. Kalau ada proyek yang penting asal kebagian. Misal proyek jalan, anggaran 10 miliar. Kontraktor bilang, kita sisakan 2 miliar buat bangun jalannya. Jadi, yang dibangun hanya 200 meter. Yang lain, ya jalan masing-masing. Makanya di Indonesia jalan rusak itu bukan karena tanah labil, tapi karena anggarannya yang labil. Reaksi masyarakat juga lucu. Kalau ada artis kena kasus, netizen rame. Tapi kalau ada korupsi 100 miliar, komentarnya cuma wah parah. Tapi begitu ada korupsi bansos, masyarakat ngamuk karena itu udah menyentuh area sensitif perut.
penjara koruptor itu sering jadi meme. Kadang ada foto sel mewah, ada TV, AC, sofa. Saya lihat itu saya mikir, ini kamar atau kos eksklusif. Terus ada juga yang dapat diskon hukuman. Saya jadi iri. Saya langganan ojek aja diskon udah jarang. Mereka korupsi kok malah dapat diskon. Korupsi ini masalah yang bikin kita ketawa, tapi miris juga karena kalau nggak kita ketawain kita bisa stres. Tapi saya percaya masa depan bisa lebih baik, mulai dari diri sendiri. Jangan titip absen, jangan nyelip antrian, jangan ambil sendok banyak-banyak di kondangan, karena siapa tahu itu langkah awal jadi pejabat jujur. Akhir kata, kalau suatu hari saya jadi pejabat, saya janji gak bakal korupsi, karena saya tahu saya gak punya bakat. Duit 100.000 aja hilang mulu, apalagi 100 miliar. Terima kasih semuanya, semoga korupsi segera punah, dan kalaupun masih ada, setidaknya jangan menyentuh uang kita. Dan saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.